Halo Alex Indonesia, kali ini kita akan bahas sebuah mobil dua pintu dari Mercedes-Benz yang bisa dikatakan sebenarnya memiliki harga sangat terjangkau untuk saat ini. Karena apabila dibandingkan dengan rivalnya yaitu BMW seri 3 E92, mobil ini memiliki harga hampir setengah lebih murah daripada BMW dua pintu tersebut. Nah, kayak apa sih mobilnya dan hal apa yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli Mercedes-Benz CLK W209 seperti ini? Untuk itu, ikuti terus videonya. Untuk penampilannya sendiri, versi CLK 209 seperti ini sebenarnya memiliki desain yang sangat mirip dengan saudaranya yang paling tinggi kastanya, yaitu adalah sebuah roadster Mercedes-Benz SL. Di mana Anda bisa lihat lampunya ini sangat mirip dengan versi roadster tersebut, yang umumnya disebut sebagai peanut eye atau lampu mata kacang. Jadi di bagian lampunya ini, untuk versi Avantgarde seperti ini sebenarnya ada dua versi, yaitu versi yang dilengkapi dengan proyektor serta high day xenon, sedangkan untuk yang ini adalah model multi reflektor, di mana dia belum dilengkapi dengan xenon tapi sudah masih menggunakan bolam halogen biasa, dan untuk lampu dimnya berada di sisi tengah dan lampu sen berada di bagian yang menyatu dengan lampu utamanya. Kemudian di bagian bawah dia juga sudah dilengkapi dengan lampu fog lamp seperti ini. Dan sebenarnya untuk versi Avantgarde sendiri ada beberapa varian di mana dia sudah dilengkapi dengan sensor parkir di bagian depan dan di bagian belakang. Namun yang di samping kami ini belum dilengkapi dengan sensor parkir tersebut karena memang ada beberapa versi dari CLK 240 versi Avantgarde seperti ini. Untuk penampilannya di bagian depan, mobil ini terlihat cukup elegan karena khas sekali dari Mercedes-Benz dengan sentuhan-sentuhan chrome yang cukup minim tapi memperlihatkan kemewahan. Begitu juga di bagian grill tengahnya, yang mana grill tengahnya sendiri pun juga mengadopsi dari versi roadsternya yaitu Mercedes-Benz SL. Oke, sekarang kita lihat ke bagian mesinnya. Nah, sekarang kita berada di bagian mesinnya. Dan perlu Anda ingat, sebenarnya sebagai basis dari mobil ini adalah sama persis sasisnya dengan Mercedes-Benz C-Class W203, yaitu versi 4 pintu dari mobil ini. Jadi untuk mesinnya sendiri, pilihannya pun sangat banyak sebenarnya di dunia. Namun untuk pasar di tanah air, mobil ini hanya ada satu pilihan mesin saja untuk versi tahun 2002 hingga tahun 2005, yaitu CLK 240. Sama persis seperti C240 W203. Anda bisa lihat penampilan ruang mesinnya pun sama persis seperti versi sedan tersebut, yang mana dia dilengkapi dengan mesin berkode M112 berkapasitas 2600 cc V6. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga 168 dk dengan torsi 240 Nm. Dan tenaganya itu disalurkan ke roda belakang melalui pilihan transmisi hanya ada satu, yaitu transmisi otomatis Tiptronic 6 percepatan. Kemudian, sistem pengeremannya sendiri pun mobil ini sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, serta brake assist dan juga electronic stability program sebagai standarnya. Dan perlu Anda ingat, sebenarnya mobil ini sempat ada versi mesin kecilnya, namun dilengkapi dengan supercharger, yaitu adalah CLK 200 kompresor. Namun populasinya tidak terlalu banyak mengingat versi tersebut memiliki option yang tidak terlalu banyak dan tidak terlalu diminati oleh pasar Indonesia. Nah, kita tiba di bagian samping dari CLK W209 ini. Penampilan di bagian sampingnya sebenarnya memiliki beberapa kombinasi, mulai dari tetap seperti saya bilang, seperti di bagian depannya ada sisi roadster dari Mercedes-Benz SL R230, kemudian spakbornya masih ada kemiripan dengan versi sedannya yaitu C-Class W203, hingga ke bagian belakangnya. Namun mobil ini terlihat lebih pipih dan membuat penampilannya lebih cantik. Serta kaca di bagian sampingnya ini pun juga ukurannya cukup panjang dan memperlihatkan segi coupe pada mobil ini yang terlihat sangat kental sekali. Yang paling menarik dari mobil ini adalah umumnya mobil-mobil coupe kaca di bagian belakangnya ini tidak bisa dibuka dan tidak bisa diakses untuk penumpang di bagian belakang. Tapi pada mobil ini kaca belakangnya bisa kita buka, dan ini sebenarnya teknologi yang sudah pernah digunakan oleh Mercedes-Benz untuk tipe E-Class W124 yaitu 300 CE. Dan kembali diaplikasikan pada mobil ini. Kemudian pada saat kaca ini terbuka seluruhnya, Anda dapat melihat kecantikan mobil ini dan melihat secara utuh interior bagian dalamnya yang membuat penampilannya benar-benar terlihat sangat mewah sekali. Bicara soal kemewahan, mobil ini pun juga dilengkapi dengan unsur chrome, yang mana unsur chrome ini sebenarnya tidak terlalu berlebihan tapi memperlihatkan keeleganan mulai dari list kaca, handle pintu, dan juga list body di bagian sampingnya. Selain itu, untuk kaca spionnya sendiri, khusus tipe Avantgarde, sistem pelipatannya sudah dapat dilakukan secara elektrik dari bagian dalam, serta dia dilengkapi dengan lampu sen LED di bagian sampingnya. Dan untuk peleknya,
Yang di samping kami ini sudah diganti dengan ukuran 19 inci, namun versi asli dari CLK 240 seperti ini adalah dengan velg ukuran 16 inci dibalut ban dengan ukuran 205/55. Selain itu, sistem pengeremannya sendiri pun sudah dilengkapi dengan disc brake pada bagian depan hingga ke bagian belakang. Selain itu, keunikan pada mobil ini dan hal-hal yang umum terjadi pada mobil coupe adalah pada saat Anda membuka pintunya, kacanya akan sedikit turun dan kaca belakang pun ikut sedikit turun. Sekarang kita tiba di bagian belakang, di mana desain di bagian belakangnya ini sebenarnya diambil dari beberapa saudaranya. Mulai dari W203 C-Class yang merupakan basis dari mobil ini, kemudian dicampur juga dengan W211 alias Mercedes-Benz E-Class, dan ada sedikit sentuhan dari S-Class W220. Jadi Anda bisa lihat lampunya ini adalah sentuhan yang paling terlihat signifikan kemiripannya dengan saudara-saudaranya tersebut. Kemudian bagasinya sendiri juga ada campuran antara 203 dengan 211, namun penampilannya lebih cantik karena dia terlihat lebih pipih dan dilengkapi dengan lampu rem ketiga LED di bagian tengahnya. Sedangkan desain bumpernya sendiri sebenarnya bisa dikatakan desainnya ini sangat minimalis sekali, namun walaupun begitu dia tetap terlihat elegan karena ada sentuhan chrome di bagian listnya. Dan CLK 240 ini hanya dilengkapi dengan knalpot di satu sisi saja di bagian kiri dan bukan dual pipe seperti ini karena memang ini sudah digantikan oleh pemiliknya. Oke, sekarang kita akan buka ke bagian bagasinya. Oh iya, perlu saya ingatkan terlebih dahulu bahwa di bagian belakang ini sebenarnya untuk Avantgarde yang lebih tinggi, dia juga dilengkapi dengan lampu belakang yang versi LED untuk lampu remnya, serta ada dilengkapi juga dengan sensor parkir. Tapi yang paling unik adalah dari Avantgarde, seluruh varian Avantgarde Mercedes-Benz dilengkapi dengan kaca yang berwarna biru untuk varian Avantgarde. Oke, untuk pembukaan bagasinya, bagasi ini layaknya Mercedes-Benz lainnya, ada 3 akses yang bisa dilakukan untuk membukanya, mulai dari tuas di bagian pintu bagasi, dari anak kunci, dan juga tombol yang berada di bagian pintu sebelah kanan di bawah tombol power window. Dan inilah bagasinya. Dia punya kapasitas bagasi yang terbilang besar, mirip seperti versi sedannya. Kapasitasnya Anda bisa lihat benar-benar ke bagian dalam. Kemudian di sisi kiri ada tempat penyimpanan terbuka, dan sisi kanan pun juga ada tempat penyimpanan terbuka. Di bagian bawah Anda bisa melihat ini untuk aksesnya juga bisa digantung seperti ini, dan Anda mendapatkan ban serep, yang mana ban serepnya sendiri sebenarnya memiliki ukuran yang berbeda dengan keempat rodanya karena ini adalah ban serep space saver. Dan di bagian tengahnya ini ada tempat penyimpanan untuk toolkit dan dongkrak apabila Anda membutuhkannya. Serta di bagian sekitar dari ban serep ini juga dilengkapi dengan panel plastik yang membuat penampilannya pun juga menjadi lebih rapi. Di bagian pintu bagasinya sendiri sudah dilengkapi dengan peredam, dan ini adalah tempat penyimpanan untuk segitiga pengaman. Serta apabila Anda ingin menambah kapasitas bagasinya, Anda juga dimungkinkan untuk melipat jok baris kedua dengan menarik tuasnya dari sini. Sekarang kita akan tarik tuasnya. Anda langsung mendapatkan kapasitas bagasi yang lebih besar, namun memang tidak bisa maksimal tingginya karena hanya sebesar bagasinya, namun ini rata dengan lantai hingga ke jok baris kedua yang sudah terlipat seperti ini. Nah, kita ada di bagian interiornya dari Mercedes-Benz CLK, yang mana ini adalah CLK generasi kedua, yaitu W209. Di bagian interiornya sendiri bisa dikatakan sebenarnya mobil ini ada kemiripan di bagian dashboard atasnya, yaitu dengan Mercedes-Benz SL yang segenerasi dengan mobil ini. Yang mana Mercedes-Benz SL tersebut juga mirip seperti di bagian eksteriornya yang seperti saya bilang pada saat di bagian depan. Oke, di bagian konsol tengahnya ini sebenarnya CLK 209 ini setara dengan Mercedes-Benz C-Class W203, dan memang ada beberapa bagian yang diambil dari versi sedannya tersebut. Contoh kita mulai adalah di bagian konsol tengahnya ini. Di konsol tengahnya ini dia modelnya sama persis seperti C240 atau C200 atau C180 kompresor W203. Dan untuk versi Avantgarde, varian Avantgarde yang merupakan varian tertinggi ini, sebenarnya di bagian tengahnya ini ada 2 versi, yaitu yang modelnya dilengkapi dengan head unit berlayar besar dan juga head unit single din seperti ini. Jadi Anda perlu mengetahui hal tersebut. Dan yang bersama kami saat ini adalah tipe Avantgarde yang tipe tertinggi tapi head unit single din seperti ini. Dimana di sini di sisi atasnya ada beberapa slot tombol, namun 3 slot di sisi kiri kosong, 2 slot di sisi kanan kosong. Jadi ada beberapa versi yang lebih tinggi yang dimana slot tombolnya ini diisi dengan beberapa option lainnya.
Oke, yang paling umum di tanah air adalah versi Avantgarde seperti ini yang belum dilengkapi dengan sistem navigasi. Di sini ada tombol ESP, kemudian juga tombol central lock, tombol untuk pelipatan headrest ke bagian belakang, dan juga tombol slot kosong lagi. Di bagian bawah adalah head unit single DIN, di mana masih pemutar kaset di sini, dan juga di sini ada tempat penyimpanan. Kemudian di bagian bawahnya lagi, nah kontrol inti AC-nya sendiri sebenarnya juga ada dua macam untuk tipe Avantgarde ini. Yang bersama kita ini adalah modelnya masih seluruhnya putar, karena ada juga yang versi digitalnya di mana dilengkapi dengan sebuah layar digital dan pengaturan temperaturnya pun juga model tombol. Sedangkan ini seluruhnya model putar yang sebenarnya cukup umum digunakan di W203 juga. Lanjut bagian bawah. Nah, di bagian bawahnya tuas transmisi modelnya sudah shift gate seperti ini, di mana dia adalah fitur Tiptronic, dan untuk mode manualnya berada di posisi D dan hanya tinggal digeser ke kiri dan ke kanan. Serta dia juga sudah ada mode berkendara, di mana mode berkendaranya adalah untuk standar dan juga kondisi winter atau jalanan licin. Jadi dia torsinya sedikit lebih rendah dibandingkan dalam keadaan normal. Lanjut di bagian sisi atas ini, dia AC-nya ini sebenarnya unik karena di bagian atasnya ini dia juga bisa dijadikan AC dan bisa dinonaktifkan juga di sini. Untuk bagian speedometernya, nah speedometernya sendiri sebenarnya ini diambil dari Mercedes-Benz E-Class W211. Ini mirip banget sama 211. Jadi dia di bagian tengahnya ini ada sebuah layar, di mana layar digitalnya ini adalah sebuah MID dengan berbagai informasi yang ditampilkan di situ. Mulai dari konsumsi bahan bakar rata-rata, jarak yang bisa ditempuh, kemudian juga kondisi mobil, dan pengaturan mobil pun dapat diatur melalui layar digital di sini. Yang mana pengontrolannya itu ada di bagian tombol di bagian lingkar kemudi. Jadi pengaturan mobil mulai dari lampu, kemudian juga door lock, semuanya itu bisa diatur melalui MID yang ada di tengah. Nah, di instrumen clusternya sendiri ada beberapa informasi yang ditampilkan selain layar MID. Di sisi kiri itu adalah penunjuk untuk tangki bahan bakar yang modelnya digital dengan digital bar. Kemudian juga penunjuk jam, penunjuk speedometer masih analog, dan di bagian bawahnya ini ada penunjuk untuk odometernya. Sedangkan di bagian kanannya ini adalah penunjuk untuk putaran mesin dan ada penunjuk untuk temperatur mesin. Lanjut bagian kanan. Nah, di bagian kanan ini umum banget. Ini juga sama seperti W203 kontrolernya. Jadi ada kontroler untuk lampu utama. Kemudian untuk fog lamp semuanya menjadi satu di sini, dan dia sudah ada fitur autonya. Dan pengaturan kaca spionnya pun juga menjadi satu di sini, di mana untuk versi Avantgarde ini pelipatan kaca spionnya pun juga sudah dilakukan secara elektrik melalui tombol yang berada di sini. Serta pengaturan kaca spionnya pun juga sisi kiri dan kanan dilakukan melalui tombol ini. Lanjut lagi untuk versi Avantgarde lagi yang saya jelaskan, di mana versi Avantgarde ini dilengkapi dengan electric seat dan juga ada memorinya. Electric seatnya itu tombolnya berada di bagian door trim, sedangkan untuk versi yang non Avantgarde biasanya hanya ada pengaturannya itu kombinasi antara manual dan juga elektrik, dan tombol elektriknya berada di bagian kanan dari joknya. Oke, sekarang kita akan menjelaskan lebih banyak soal Avantgarde, karena memang sebenarnya CLK W209 ini lebih banyak beredar versi Avantgarde. Namun Avantgarde sendiri pun berbeda-beda tipenya. Maksud saya berbeda-beda optionnya, itu dikarenakan perbedaan dari berbagai wilayah negara yang masuk ke tanah air dimasukkan oleh importir umum. Nah, di bagian bawah ini juga tombol-tombolnya sama persis seperti 203, yang mana dia untuk coupe yang sama persis seperti pendahulunya sebelumnya, yaitu W124 300CE, yang mana kacanya ini seluruhnya bisa dibuka. Jadi keempat kacanya bisa dibuka, karena CLK generasi sebelumnya 4 kacanya ini tidak dapat dibuka. Dan di sini pun Anda juga mendapatkan seat belt yang secara otomatis pada saat Anda tutup pintu, seat beltnya akan maju dan mempermudah Anda untuk meraihnya. Saya perlu jelaskan juga bahwa untuk tipe Avantgarde ada beberapa hal lainnya yang dilengkapi. CLK W209 seperti ini juga ada yang dilengkapi dengan sistem keyless entry. Jadi untuk start stop engine-nya tombolnya berada di tuas persneling, sedangkan ini adalah versi yang belum dilengkapi dengan fitur tersebut. Dan juga dia dilengkapi dengan telepon genggam yang ada diletakkan di konsol tengah di sini. Tapi ini pun Avantgarde yang belum dilengkapi dengan fitur option seperti itu. Oke, lanjut ke bagian atas. Di bagian atas Anda mendapatkan sun visor lengkap dengan cermin serta lampu penerangan. Lampu kabin di bagian tengahnya ini lengkap dengan lampu reading light untuk masing-masing sisi dan lampu untuk kontrol lampu belakang. Dan untuk tipe tertinggi ini dia sudah dilengkapi dengan sunroof seperti ini. Benar-benar sebuah mobil coupe yang sangat menarik untuk Anda miliki saat ini. Terlihat berkelas
dengan harga yang cukup terjangkau. Oke, tempat penyimpanan, ini ada tempat penyimpanan di sini, kemudian ada laci lagi di sini. Yang mana di sini pun untuk tipe yang dilengkapi dengan CD changer-nya berada di dalam glove box seperti ini. Dan di bagian pintu pun Anda juga mendapatkan kantong tempat penyimpanan di masing-masing sisi. Walaupun mobil ini ada versi 2 pintu, tapi kelegaan kabin di bagian belakangnya ini sebenarnya masih sama seperti versi 4 pintunya, yaitu di C-Class W203. Karena memang sebenarnya mobil ini sendiri pun sasisnya dikembangkan dari mobil versi 4 pintu tersebut. Jadi kelegaan kabin tidak berpengaruh, namun memang kelegaan di bagian headroomnya sedikit berpengaruh, apalagi untuk penumpang di bagian belakang, mengingat mobil sebuah coupe seperti ini selalu memiliki atap yang lebih landai. Dan ini adalah postur saya dengan tinggi badan saya 165 cm, dan ini posisi pengemudi saya. Saya masih mendapatkan legroom yang lega, headroom yang masih cukup, dan juga duduk di bagian belakang ini terasa nyaman. Rasanya normal seperti duduk di sebuah mobil sedan 4 pintu Mercedes-Benz C-Class W203. Kemudian memang untuk versi CLK seperti ini, di bagian belakangnya yang menjadi sedikit kekurangannya adalah sedikit terasa sempit di bagian joknya, karena joknya tidak selebar versi sedannya, mengingat di bagian tengahnya ini adalah sebuah konsol. Jadi memang mobil ini sebenarnya memiliki konfigurasi tempat duduk 2+2 di bagian belakang. Dan di bagian tengah ini Anda mendapatkan sebuah armrest, yang mana armrest ini juga dilengkapi dengan 2 buah cup holder. Serta di bagian belakang ini headrestnya pun juga bisa Anda atur untuk ditidurkan seperti ini atau model berdiri seperti ini. Dan sudut kemiringan sandaran di bagian belakangnya ini juga terasa pas, tidak terlalu tegap, tidak terlalu rebah. Dan menurut saya duduk di bagian belakang ini terasa nyaman. Selain itu, yang membuat mobil ini lebih nyaman dibandingkan dengan BMW seri 3 versi coupe adalah kaca belakangnya. Lihat, kaca belakangnya ini seperti saya jelaskan pada saat duduk di bagian depan tadi, ini diambil dari teknologi yang sebelumnya sudah hadir di Mercedes-Benz W124 300CE. Jadi kaca belakangnya ini bisa dibuka, karena umumnya mobil-mobil 2 pintu seperti ini kaca belakangnya modelnya fix, atau di BMW seri 3 dia hanya modelnya tilt keluar seperti Toyota Kijang di kaca baris ketiganya. Kemudian tombol untuk pembukaan kaca pintunya ini juga diletakkan di bagian sisi bawah seperti ini, cukup mudah dijangkau, namun Anda perlu sedikit menggeser kaki Anda untuk bisa menjangkaunya. Dan di bagian belakang ini menyenangkannya adalah mobil ini sudah dilengkapi dengan AC. Ada blower AC-nya di belakang, maksudnya bukan blower, ini ventilasi AC, tapi kontrol unitnya semuanya menyatu dari bagian depan. Jadi semua tergantung dari penumpang di depan untuk penyetelannya. Kemudian di bagian belakang ada sebuah asbak dan ada backseat pocket. Dan ada sebuah tempat penyimpanan kecil di bagian pojok sisi bawahnya. Nah, itulah hasil review kali ini tentang Mercedes-Benz CLK, sebuah Mercedes coupe entry level pada saat di generasi seperti ini. Tertarik untuk memilikinya? Hal apa aja sih yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil ini? Dari segi perawatannya, mobil ini sama persis seperti Mercedes-Benz W203 C240 generasi tahun 2000 hingga tahun 2005. Secara perawatan mobil ini bisa dikatakan cukup mudah, namun Anda perlu memperhatikan di bagian elektrikalnya. Paling sering terjadi yang ada masalah adalah di bagian AC-nya, di mana AC-nya ini mulai dari tidak dingin dan bahkan tidak bekerja sama sekali. Sebaiknya Anda melakukan test drive dan mengecek seluruh fitur-fitur yang ada pada mobil ini secara mendetail, bahkan cek juga di bagian instrumen clusternya, mengingat instrumen clusternya sendiri memberikan informasi apabila ada error di salah satu bagian tertentu. Kemudian hal berikutnya adalah periksakan seluruh sistem pendinginnya, mulai dari electric fan di bagian tengahnya, karena electric fan ini menjadi nyawa dari sistem pendinginan pada mobil ini, serta periksa seluruh bagian selang-selang dan juga radiator dari mobil ini, mengingat hal tersebut juga banyak mengalami masalah di mesin M112. Sistem pengereman canggih pun juga menjadi hal yang harus Anda perhatikan, mengingat mobil ini dilengkapi dengan sistem ABS, EBD, serta brake assist, yang mana seluruh modulnya menjadi satu di bagian tersebut. Dan apabila ada hal error yang ditunjukkan di bagian instrumen cluster, sebaiknya Anda melakukan pengecekan secara lebih lanjut sebelum Anda membeli mobil tersebut, karena perbaikannya Anda harus melakukan penggantian satu unit utuh dan tidak bisa di-repair secara satu persatu. Nah, itulah hal-hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli Mercedes-Benz CLK W209, lebih tepatnya adalah CLK 240 seperti ini.
Dan bicara soal pajaknya sendiri, mobil ini seperti yang di samping kami dengan tahun 2003 memiliki beban pajak per tahunnya adalah sekitar mencapai 10 jutaan. Dan untuk harga pasaran sendiri, Anda bisa mendapatkan harga mobil ini di bawah 300 juta sedikit, bahkan hampir mencapai 400 juta tergantung kondisinya. Yang mana kebetulan unit yang di samping kami ini dijual oleh Aero 99 dengan kondisi tahun 2003 dengan odometer mencapai 62.000, yang harganya dibuka dengan 355 juta rupiah yang bisa Anda negosiasikan. Jadi begitulah kali ini hasil review kita tentang Mercedes-Benz CLK W209 seperti ini. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya, serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Main juga ke website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda yang lainnya. Sekian video ini, tunggu video kami selanjutnya.